Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini setelah melewati sebuah proses 59 hari, ibu saya di ICU bertahan sampai akhirnya tadi Tuhan memanggil pukul 4.38 dan beliau sakitnya berawal dari stroke, lalu kemudian dari jantung bergeser sampai ginjal, dan kemudian karena usia 82 tahun tentu tidak bisa melakukan banyak perbaikan, sehingga akhirnya dalam proses hampir 2 bulan beliau akhirnya menyerah, walaupun sempat bertahan cukup lama, hampir 1 bulan bertahan, dan kami keluarga semua merasa ya tentu sangat kehilangan sekali. Tetapi yang jelas kita memang tidak memberitahu kepada banyak orang mulainya ibu sakit, karena memang kita menganggap ya tidak boleh dijenguk, karena kalau di ICU itu tidak boleh dijenguk. Cuman nggak tahu hari ini tiba-tiba semua masuk SMS, WA, media sosial, semua kawan-kawan baik dari senior-senior, artis-artis senior pada hadir, termasuk juga kawan-kawan saya. Tadi sudah ada Wamendagri, ada Wamen ATR, Ketua KPU datang, kawan-kawan DPR datang. Saya sendiri juga ya dalam hati merasa ibu saya banyak sekali sahabatnya, ya, sahabat dari kelompok pengajian, sahabat dari kelompok masjid, ya, pembangunan masjid. Kebetulan ibu saya sering membangun masjid bersama dengan pengajiannya, dan ibu-ibu arisan banyak, teman-teman yang sudah 50 tahun bersahabat juga hadir semua, teman artis. Jadi sekali lagi kita berterima kasih, termasuk kawan-kawan media yang sudah hadir hari ini. Jadi itu penyakitnya berawal dari stroke dulu, jantung atau seperti apa sih? Atau memang beriringan? Ya, jadi sebetulnya memang mama itu mungkin overweight, badannya terlalu besar ya, sehingga tensinya tinggi. Nah, karena tensinya tinggi mungkin tidak terkontrol. Pada saat itu tanggal 1 Oktober kalau nggak salah, saya lagi pelantikan, tiba-tiba video call pagi-pagi jam 6:30, video call mengatakan udah nggak kuat, terus matanya merah, itu pecah kayak pembuluh darah. Saya bilang langsung aja ke rumah sakit. Sampai rumah sakit langsung sempat tidak ada, jadi sempat hilang napas, flat. Kemudian dipompa, di CPR, kembali lagi, dan dokter mengatakan biasanya kalau sudah kembali lagi itu pasti ada kerusakan. Dan memang akhirnya beliau bertahan sampai kurang lebih sebulan, sadar, terus video call sama kita semua, main sini, nyamperin. Oke, semua pada datang, kita semua. 2 hari kami pindahkan ke kamar biasa, tapi tiba-tiba anfal lagi dan langsung drop selama 1 bulan, karena ginjalnya sudah kena dan sudah tidak berfungsi. Mas Didi mungkin tadi ada yang menarik, Mas Didi membuatkan foto untuk ibunda gitu, foto yang paling cantik, emang request dari mendiang ibu gitu, itu seperti apa Mas Didi? Oh ya, mama itu kan waktu mudanya tuh cantik sebagai seorang artis ya. Jadi mama bilang, "Dek, mama pengen dong dibikinin lukisan yang mama lagi cantik-cantiknya foto." Nah, entah kenapa beliau sering ngirim foto ini berulang-ulang, tapi foto hitam putih. Kemudian saya edit pakai artificial intelligence. Saya bikin seperti kayak kebaya putih kayak gitu, dan begitu saya bikin hasilnya, beliau senang sekali, fotonya dilihat terus, dipasang terus, dan dia menceritakan ini adalah foto ketika mama sedang jatuh cinta. Jadi momen itulah yang mungkin tertangkap di dalam foto tersebut, sehingga akhirnya
inilah foto yang kelihatannya ingin dikenang oleh Mama sebagai foto terakhir. Mama ini kan juga tadi katanya sempat dicariin juga fotonya mana. Ya, ini foto kan saya bikin cuma satu. Sebetulnya saya bikinnya cuma ngedit satu aja. Lalu kemudian saya bikin setiap hari ditanya fotonya mana gitu. Padahal ada di kamarnya. Mungkin udah maklum ya, kalau udah makin tua kan suka lupa ya. Kita pasang di kamarnya, tetapi kalau keluar dari kamarnya fotonya mana. Jadi artinya nancep banget gitu di memorinya beliau, karena beliau mungkin paling suka wajah yang pas di situ. Mas sendiri mungkin sebagai menantu, mungkin seperti apa sih sosok ibu mertua mungkin di mata Mas sendiri? Almarhumah Ibu Rahila Firly, ibu mertua saya, itu tidak pernah membeda-bedakan antara anak kandung dengan mantu. Nah, kebetulan saya sebagai mantu juga yang cukup dekat. Beliau juga sangat welcome, orangnya open minded, terbuka, jadi kita bisa diskusi apapun. Bahkan beliau itu memberikan atau sebagai contoh wanita yang saya lihat penuh karisma ya, mungkin kecantikannya itu luar dalam, jadi terpancar dan ada wibawa walaupun perempuan gitu, dari cara berbicaranya, dari kita berdiskusi. Dan Masya Allah ya, cukup smart karena selalu kita berdiskusi baik itu tentang film dengan cucu-cucunya. Anak-anak saya mengakui bahwa kita semua bisa pintar karena Mimin selalu mengajak kita dari kecil untuk nonton film, untuk berdiskusi sejarah dunia, sejarah Indonesia, kemudian baca buku, kemudian kita diskusi dari segi ilmu atau pengalaman hidup. Beliau juga bercerita pengalaman hidup itu ada yang pahit dan juga ada yang senang, dan beliau itu sangat tegar untuk bisa menghadapi melewati segala ujian-ujian gitu. Jadi ini adalah sosok yang menurut saya luar biasa. Masya Allah, saya kenal ya beliau sebagai aktris ya, di zamannya itu kan semua juga tahu dengan film-filmnya, dengan kecantikannya, dengan peran-perannya. Tapi di luar itu, di dalam keluarga sangat hangat ya, keibuan gitu, tapi suka bercanda baik dengan cucu, dengan anak, mantu, selalu humoris. Kadang kita juga sekeluarga ini walaupun kita ramai banyak, tapi Mama itu yang membangkitkan, mengumpulkan dan membawa suasana menjadi hidup. Ada mungkin pesan apa gitu ke Mbak Sedi sendiri mungkin terkait sama anak-anak juga sama cucu gitu? Ya, tentunya beliau menitipkan ya sebagai ibu, karena saya cukup dekat, sebagai mantu juga dari pacaran saya tuh alhamdulillah hampir 7 tahun pacaran. Jadi ketika pacaran juga beliau itu selalu berada di posisi saya. Kalau ada yang deket, apa yang lainnya selalu memberitahu dan berpihak pada saya gitu. Jadi artinya Mama ini mungkin bisa melihat ya mana yang mungkin baik untuk anaknya, menitipkan anaknya, kemudian juga cucu-cucunya. Jadi pesan terakhir, tolong ya jaga rumah tangga kalian, karena saya sayang sama cucu saya, bukan karena bapak, karena cucu-cucu saya yang sekarang anak saya dua-duanya di London, masih kuliah 1 S2 dan nggak bisa pulang. Mungkin sangat sedih ya, ada penyesalan, tapi yang kedua ini mau graduation, jadi kalau pulang pun waktunya tidak memungkinkan gitu. Jadi pesannya tolong didik, jaga cucu-cucu Mimin yang cantik dan berbakat. Alhamdulillah yang pertama sudah lulus master, dan yang kedua ini mau juga menurunkan bakatnya menjadi pemain film. Kanesha Yusuf ini menurunkan bakat neneknya, ayahnya juga selain main film juga sebagai penyanyi. Jadi yang di dunia entertain, di dunia aktris, sebagai aktris ya, itu adalah cucunya satu ada yang menurut. Jadi saya dititipkan untuk menjaga rumah tangga, keluarga, suami dan anak. Jadi mungkin tadi terlihat pemakaman begitu tegar gitu, kemudian sudah cukup ikhlas gitu sebelum akhirnya ibu berpulang, atau seperti apa sih Mas? Cukup tegar tadi. Tegar ya, tegar. Pemakaman gitu. Jadi dalam 2 minggu terakhir kita juga sudah mengira bahwa akan masanya akan mulai mungkin sudah menurun, maka kita pikir
dengan kondisi fisik yang organnya semua menurut dokter sudah tidak bisa diselamatkan, tapi kok nggak turun-turun gitu. Jadi kemudian kita pikir kenapa gitu. Nah, akhirnya kita coba tanya sama semuanya, apakah semuanya sudah ikhlas apa belum. Satu persatu ternyata memang masih ada satu adik saya yang belum ikhlas. Nah, adik saya yang terakhir itu ikhlasnya baru kurang lebih 3 hari yang lalu. Jadi setelah hari saya ikhlas, semuanya sudah langsung turun. Jadi sebenarnya kita juga sudah prepare, kita sudah booking tempat dan sebagainya. Kita semuanya udah prepare sejak 1 minggu. Mama ya di sini. Mama minta, mama pengen di sini gitu kira-kira. Alasannya apa kalau belum boleh tahu? Hah? Kenapa ingin dimakamkan di sini, apa dekat juga dengan keluarga? Ada keluarga juga di sekitar sini, sana ada satu keluarga, sebelah sana juga ada satu keluarga. Keluarga di Bogor, tapi Tadinya di nggak Bogor. mau jauh. Jadi keluarga ibu saya itu orang di Bogor. Ada makamnya itu namanya Kebon Kopi kalau nggak salah. Itu agak turunan dan daerah banjir. Nah, setiap kali kita ziarah ke keluarga di sana itu memang repot. Jadi mama bilang tadi, mama mau deket rumah. Gitu. Akhirnya pilihannya di sini. Kang, ada rencana atau keinginan almarhumah yang belum tersampaikan? Saya terakhir project saya dengan mama itu adalah membuat rerun Jendela Rumah Kita. Kemarin sudah ditayangkan oleh TVRI. Kita minta izin sama mama dan mama mengizinkan ditayangkan ulang plus dibikin versi yang baru. Nah, itulah sebetulnya project yang boleh dikatakan mama bilang, deh kalau bisa bikin lagi model kayak Jendela Rumah Kita. Cuman kan karena kita semua tidak ada lagi yang berkecimpung di sana, jadi belum sempat mungkin itu. Mungkin ada momen yang nggak dapat terlupakan selain meminta foto, ada momen lain nggak yang benar-benar Maksudnya keinginan terakhir yang belum tersampaikan. momen indah bersama? Anak-anak mungkin. Oh, kita biasanya kalau Ada adik saya satu belum nikah, itu minta dipercepat. Nunggu anak saya mau nikah juga masih terlalu cepat, jadi enggak lah. Ibu saya itu ngajinya kuat, jadi kalau ditanya, selalu yang ditanya adalah orang-orang yang sudah pulang. Jadi pengen mendoakan. Nah itu saya rasa benar tuh. 3 bulan terakhir ini selalu menanyakan tentang orang yang sudah berpulang. Om Anu udah meninggal ya, Tante Anu sudah meninggal ya. Itu di yasinan dibacain terus. Jadi artinya seperti kayak udah firasat ya. Kita juga mungkin tahu ya sebagai anaknya, yang diomongin orang yang sudah meninggal semua gitu ya, orang yang sudah berpulang. Mungkin beliau juga pengen kalau nanti beliau berpulang, kita mendoakan sebagaimana beliau mendoakan kawan-kawannya yang dulu. Mungkin itu sih yang terasa banget sama kita ya. Terakhir doa. Minta doa. Baik. Ya, buat seluruh penonton yang kenal ibu saya, mungkin dulu filmnya terkenal, ada Mana Tahan ya, terus kemudian banyak sekali dengan Warkop DKI dan lain-lain. Ibu Rahayu Effendi ini adalah orang yang membesarkan kami sekeluarga, termasuk salah seorang artis senior. Kami mohon dimaafkan segala kesalahan dan khilafnya. Mohon doanya agar Mama bisa kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan keindahan dan kedamaian, dan tetap menjadi bintang di sisinya. Terima kasih semua yang sudah mengikuti bersama. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin.